Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Karakter Manusia Komunikan, di mana anggotanya dari Muhammad Ali Hanafiah Bangko, Tengku Muhammad Juzarki, Cindy Puspita Rahayu dari Sabrianti. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Ali Hanafiah. Kepada Ali saya persilahkan. Psikologi telah banyak melahirkan teori-teori tentang manusia, tetapi ada 4 pendekatan yang dominan, yaitu yang pertama, psikoanalisis yang melukiskan manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan-keinginan terpendam atau homo volens. Yang kedua, behaviorisme yang memandang manusia sebagai makhluk yang digerakkan semaunya oleh lingkungan atau homo mechanicus, sepadan dengan teori jarum hipodermik. Yang ketiga, psikologi kognitif yang melihat manusia sebagai makhluk yang aktif mengorganisasikan dan mengolah stimuli yang diterimanya atau homo sapiens. Yang keempat, psikologi humanistis yang menggambarkan manusia sebagai pelaku aktif dalam merumuskan strategi transaksional dengan lingkungannya atau homo ludens. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy Puspita Rahayu. Konsepsi manusia dalam psikoanalisis. Menurut Freud, perilaku manusia adalah hasil interaksi 3 subsistem dalam kepribadian manusia, yaitu ID, ego, dan superego. ID adalah bagian kepribadian yang menyimpan dorongan-dorongan biologis manusia, pusat insting atau hawa nafsu menurut Kamus Agama. ID mengandung 2 insting dominan. Yang pertama, libido, yaitu insting reproduktif yang menyediakan energi dasar untuk kegiatan-kegiatan manusia yang konstruktif. Disebut juga dengan insting kehidupan atau eros, yang dalam konsep Freud bukan hanya meliputi dorongan seksual, tetapi juga segala hal yang mendatangkan kenikmatan termasuk kasih ibu, pemujaan pada Tuhan, dan cinta diri atau narkisisme. Yang kedua, Thanatos, yaitu insting destruktif dan agresif yang disebut juga insting. Sebagai contohnya, misal Anda adalah seorang bendahara yang diserahi mengelola uang sebanyak 500 juta. ID mengatakan pada Anda, pakai saja uang itu sebagian, toh tidak ada yang tahu. Sedangkan ego berkata, cek dulu, jangan-jangan nanti ada yang tahu. Sementara superego lakukan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Risa Febrianti. Konsepsi manusia dalam behaviorisme. Behaviorisme lahir sebagai reaksi terhadap introspeksionisme atau yang menganalisa jiwa manusia berdasarkan laporan-laporan subjektif, dan psikoanalisis yang berbicara tentang alam bawah sadar yang tidak nampak. Behaviorisme ingin menganalisa hanya perilaku yang nampak saja, yang dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Teori kaum behaviorisme lebih dikenal dengan teori belajar karena seluruh perilaku manusia, kecuali insting, adalah hasil belajar atau perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan. Jadi contohnya itu gini, misalnya seseorang bersikap sangat keras, itu semua didapatkan dari pengaruh lingkungannya. Mungkin dulu dia dibully ataupun melihat secara langsung kedua orang tua yang berantem. Jadi sifat kerasnya itu terbentuk akibat pengalaman dan lingkungan sekitarnya. Baik, akan dilanjutkan oleh Muhammad Juzarki. Kepada Bang Jo, saya persilakan. Selanjutnya adalah konsepsi manusia dalam psikologi kognitif. Manusia dipandang sebagai makhluk yang selalu berusaha memahami lingkungannya. Makhluk yang berpikir homo sapiens. Psikologi kognitif bisa dilacak dari rasionalisme Immanuel Kant, René Descartes, bahkan Plato. Kemampuan alat indera kita dipertanyakan untuk sanggup memberikan kebenaran dan seringkali gagal menyajikan informasi yang akurat. Descartes dan Kant menyimpulkan bahwa jiwalah yang menjadi alat utama pengetahuan, bukan alat indera. Jiwa menafsirkan pengalaman indrawi secara aktif, mencipta, mengorganisasikan, menafsirkan, mendistorsi, dan mencari makna. Contohnya seperti saat mendapatkan kabar broadcast dari WhatsApp atau dari media sosial yang
isinya tidak rasional, tidak logis. Seperti di Binjai, Sumatera Utara akan terjadi tsunami. Sedangkan di Binjai itu tidak ada laut dan tidak mungkin terjadinya tsunami tersebut. Bisa dinyatakan pernyataan tersebut adalah hoax atau tidak rasional. Sekian dan terima kasih. Dilanjutkan oleh Ali. Baik, selanjutnya konsepsi manusia dalam psikologi humanistik. Pandangan humanisme menurut Carl Rogers adalah yang pertama, setiap manusia hidup dalam dunia pengalaman yang bersifat pribadi di mana dia, sang, aku, ku atau diriku, yaitu the I, me, or myself menjadi pusat. Manusia berperilaku untuk mempertahankan, meningkatkan, dan mengaktualisasikan diri. Individu bereaksi pada situasi seusai dengan persepsi tentang dirinya dan dunianya. Dia bereaksi pada realitas seperti yang dipersepsikan olehnya dan dengan cara yang sesuai dengan konsep dirinya. Anggapan adanya ancaman terhadap diri akan diikuti oleh pertahanan diri. Dan kecenderungan batiniah manusia ialah menuju kesehatan dan keutuhan diri. Contoh yang maksud sini adalah setiap manusia itu mempunyai sifat humanisnya, yaitu seperti perilaku mempertahankan diri, perilaku kasih sayang, dan perilaku mengaktualisasikan diri. Contohnya seorang di mana dia terbentuk dari pengalaman masa lalu dia, ataupun hal-hal yang menjadi hal yang berkesan untuk dia, seperti dia pernah diteror oleh seorang, jadi dia akan lebih menjadi waspada, dan mungkin dia adalah orang yang mendapatkan kasih sayang seutuhnya dari keluarga, lalu dia menjadi orang yang memiliki sifat penyayang. Semua itu dibentuk oleh sifat humanis tersebut yang berdasarkan pengalamannya. Cukup sampai di situ. Terima kasih kepada Ali. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil tugas kita. Hanya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Nun wal qalam mimma yasturun billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.